Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Mas Najwa Muftiuddin dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, dengan NIM 230103020072. Ya, saya di sini ingin membahas isu-isu atau permasalahan yang ada di Indonesia di kalangan anak muda maupun orang-orang tua. Masalah yang akan saya bahas pada kali ini ialah pinjaman online ilegal. Jadi kenapa masalah ini harus diangkat? Yang pertama adalah pinjaman online ilegal atau pinjol itu di mata masyarakat banyak, terutama yang awam, mereka memandangnya dengan sesuatu kemudahan yang sangat instan. Padahal pinjaman online atau pinjol ini adalah jurang menuju kesusahan, karena pinjol ini sangat memberatkan sebelah pihak. Hutang di Indonesia ini, masyarakat Indonesia banyak berhutang, tidak lain dan tidak bukan ada yang untuk gaya hidup, ada yang untuk kebutuhan hidup. Bisa dilihat di sini ciri-cirinya. Beberapa orang yang berhutang kepada pinjol untuk gaya hidup, mereka akan memamerkan gaya hidupnya yang sangat hedon sekali, berbeda dengan orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup. Bahkan dengan adanya pinjol ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena dari yang saya lihat dari teman-teman saya pribadi, itu banyak yang berhutang kepada pinjol untuk kebutuhan hidupnya, untuk makan karena mereka lagi di perantauan. Tapi di sisi lain, pinjol ini merugikan karena dapat merusak mental dan akal pikiran manusia. Satu pertanyaan, mengapa masyarakat Indonesia banyak yang terjerat pinjol atau terjerumus ke dalamnya, ialah mereka tidak bekerja atau mereka sudah bekerja tetapi untuk makan sehari-hari dan menghidupi keluarganya itu masih kurang. Beberapa penyebabnya mungkin karena tidak stabilnya ekonomi di Indonesia dan naik turunnya keuangan yang mereka atur di dalam keluarga atau diri mereka. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatus syaiton minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba faman jaa'a mau'idah mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah.
Siapa yang mengulangi transaksi riba, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sederhananya maksud dari ayat ini adalah riba di dalam ayat ini ialah hutang yang terlewat tenggat waktunya atau sudah melampaui batas waktunya, akan bertambah bunganya sedikit demi sedikit, itu riba. Kenapa di dalam Al-Quran itu tidak memperbolehkan riba? Karena sederhananya itu riba menguntungkan pihak lain dan menindas pihak yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan juga di dalam ayat Al-Quran ini, siapapun yang telah melakukan riba di saat sebelum mengetahui bahwa dia melakukan riba, maka itu tidak mengapa, itu urusan dia dengan Tuhannya. Jikalau dia sudah tahu akan tidak boleh melakukan riba dan dia tetap melakukannya, maka dia akan masuk neraka jahanam. Ya, di dalam ayat Al-Quran yang lain yang lebih mendalam, di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika dia orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Jadi di dalam pembahasan ini sebenarnya yang paling kena dengan pinjol itu ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Mengapa? Karena di sini dijelaskan apabila kamu memberi hutang kepada seseorang dan dia sedang berada di dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu yang agak lama agar dia memiliki kesempatan untuk membayar hutangnya. Dan apabila kamu tahu kalau bersedekah atau mengikhlaskan itu lebih baik bagimu, maka pahalanya akan berlipat ganda. Jadi permasalahan di sini Al-Quran sudah menjelaskan bahwa berhutang di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, bila yang berhutang ini dalam kesulitan maka berilah tenggat waktu. Tapi di pinjol ini tidak bisa memberikan tenggat waktu kecuali dicicil terlebih dahulu. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.